إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون صدق الله العظيم. Amma ba'd. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan rasa syukur kita minimal dengan mengucapkan alhamdulillah. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang paling mulia melaksanakan salat Jumat di hari yang penuh barokah ini. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pertama sebagaimana biasa khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan untuk hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah bekal yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Hari ini populasi dunia sudah mencapai kurang lebih 8 miliar atau 8,2 miliar menurut laporan PBB di pertengahan 2024. Meskipun di dunia yang lain ada beberapa negara maju yang populasinya justru menurun. Contohnya Jepang yang konon kabarnya setiap jam itu berkurang penduduknya 100. Jadi bukan tidak adanya peningkatan, bukan tidak adanya kelahiran, tetapi kelahirannya ada, tetapi setiap jamnya itu kematiannya lebih besar dibandingkan kelahirannya. Nah, tapi dalam hal yang lain atau di tempat yang lain populasinya jauh melesat. Sampai hari ini 8,2 miliar itu merupakan populasi dunia yang hidup dan bersama-sama kita hidup di detik ini. Jemaah-jemaah sekalian, tentu saja itu adalah sunnatullah yang kita yakini merupakan kebenaran dari ayat-ayat Allah. Dunia ini semakin tua, dunia ini akan semakin banyak masalahnya. Termasuk kita yang ditakdirkan oleh Allah hidup di akhir zaman ini, kita merasakan langsung bagaimana hiruk-pikuknya dunia ini. Dan wabil khusus mungkin bagi kita sebagai orang-orang beriman, sekali lagi khatib wasiatkan bahwa kita harus menekankan keyakinan bahwa inilah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, tentu saja memang sebagai manusia bahwa hal semua itu menyebabkan kadang-kadang kita merasa seolah-olah masalah itu bertambah banyak. Mungkin dulu waktu kecil permasalahan-permasalahan itu hanya kita lihat di media massa, di koran, di televisi, di radio. Tapi kadang-kadang hari ini mungkin per detik bahkan per jam kejadian-kejadian yang dulu terdengarnya jauh, kejadiannya justru di tetangga kita, di sekitar kita. Juga mungkin diperparah dengan semakin merebaknya, semakin mudahnya kita mengakses informasi. Nah, sekali lagi itulah konsekuensi dari semakin tuanya dunia. Wabil khusus sebagai orang yang normal, kita akan merasakan yang namanya stres. Bahkan na'udzubillah sampai depresi. Sekali lagi itu adalah sesuatu yang Allah ciptakan. Hadirin sekalian, permasalahan itu kalau kita mau jujur, permasalahan yang kita hadapi sebagai manusia itu cuma ada dua hal. Yaitu takut dan sedih. Huzn dan wala tahzanu wala khaufun wala tahzanu. Sedih dan takut.
Dan dua itu saja yang ada hinggap dalam diri kita. Mau apapun permasalahannya, mau banyak hutang, mau kita menghadapi ujian, mau kita menghadapi orang-orang yang bermasalah, semuanya bermuara kepada dua hal itu. Takut dan sedih. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sesungguhnya kalau kita berkaca kepada sejarah, permasalahan ini juga dialami oleh manusia bahkan dari bapak kita yang pertama, Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam kurang kumaha, kata orang Sunda, menghadapi permasalahan yang berat. Bagaimana beliau mengalami sebuah stres yang tinggi ketika diturunkan dari surga ke dunia yang pada saat itu belum ada siapa-siapa kecuali dirinya dan istrinya. Permasalahan seberat apapun yang kita hadapi hari ini barangkali tidak ada apa-apanya dibandingkan permasalahan Nabi Adam alaihi salam. Harus melaksanakan segala sesuatunya sendiri dan belum ada yang melakukannya. Dan Bapak Ibu dan hadirin Jumat sekalian, bahwa kemudian beliau punya keturunan-keturunan, juga ternyata permasalahannya juga tidak berkurang. Permasalahan-permasalahan anak keturunan Nabi Adam alaihissalam dari anak keturunan yang pertama sampai kita hari ini, permasalahannya itu-itu saja. Sebenarnya begitu. Tetapi kalau misalnya kita bertanya-tanya bagaimana cara solusinya, khususnya kalau kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, solusinya adalah cuma satu, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bandingkan permasalahan kita hari ini, tadi misalnya dengan permasalahan yang dialami oleh bapak kita Nabi Adam alaihissalam, kalau misalnya kurang bandingannya, coba kita bandingkan dengan permasalahan yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini sangat unik. Beliau namanya disebutkan paling banyak di Al-Quran. Bahkan mengalahkan Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi yang lain. 136 kali Al-Quran menyebutkan Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana uniknya beliau? Beliau itu mengalami masalah bahkan ketika beliau masih bayi. Sudah menghadapi yang namanya ancaman pembunuhan dari penguasa yang absolut pada saat itu. Dari bayi sudah harus dihanyutkan oleh ibunya dengan wahyu Allah, tentu saja dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian justru dipungut atau masuk ke dalam wilayah yang ditakutkan. Ibunya menghanyutkan Nabi Adam alaihissalam dalam rangka menghindari dari Fir'aun. Justru ketika dihanyutkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah takdirkan petinya itu justru diangkat oleh keluarganya Fir'aun. Wa asbaha fuadu ummi Musa faridha. Itu Al-Quran mengatakan sampai hatinya, perasaannya ibunya Musa itu sampai kosong. Saking takutnya, saking gempernya, cemasnya luar biasa. Sampai-sampai hampir-hampir dia nggak kuat, pengen berteriak, ingin mengatakan itu anak saya. Tapi Allah menahannya, menguatkan hatinya, dan kemudian Nabi Musa diangkat menjadi anaknya musuhnya sendiri. Yang akan menjadi ujian luar biasa di kemudian hari. Diasuh oleh Fir'aun dan keluarganya, oleh istrinya, yang dikatakan oleh Al-Quran adalah orang yang beriman, sampai kemudian dia dewasa, dan ketika dia dewasa, dia melakukan tindakan yang melawan hukum yang terancam kriminalitas. Melakukan pembunuhan meskipun dalam tanda kutip, pembunuhan yang tidak disengaja. Membunuh orang yang berkelahi dengan kaumnya, dengan Bani Israel. Dikejar-kejar jadi buronan. Kemudian kabur bertahun-tahun, kemudian pulang kembali ke kampung halamannya itu, dan kemudian mendapatkan tugas yang paling berat yang pernah ada. Bayangkan, tugas seperti apa? Yaitu tugas menyampaikan sesuatu yang itu bertolak belakang dengan keyakinan mayoritas orang. Termasuk keyakinan penguasa. Bayangkan, orang seperti ini, buronan, kemudian punya hutang budi luar biasa kepada orang pengancamnya, yaitu karena sudah diasuh, dibesarkan, kemudian harus melaksanakan sesuatu tugas yang berat, menyampaikan sesuatu yang bertolak belakang dan mengubah keyakinan mayoritas manusia pada saat itu.
kurang kumaha beratna Nabi Musa alaihi salam pada saat itu. Seberat apapun permasalahan kita hari ini, tidak ada bandingannya dengan permasalahan yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam pada saat itu. Dan apa yang beliau lakukan? Tentu saja kuncinya adalah berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap melaksanakan yang namanya ikhtiar. Ikhtiar yang pertama adalah beliau mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diberikan pendamping. Memang para mufassir mengatakan salah satu sebab Nabi Musa minta menjadikan Harun saudaranya sebagai nabi dan rasul untuk mendampinginya adalah karena beliau keluh. Dalam riwayat yang lain dikatakan beliau itu punya riwayat cadel. Karena waktu kecil Fir'aun itu ingin mengetes apakah ini orang yang luar biasa atau bukan ketika masih bayi. Kemudian dikasihlah bara api. Kalau misalnya Fir'aun punya keyakinan kalau orang ini orang luar biasa, maka dia akan menolak. Tapi Allah menakdirkan bayi Nabi Musa pada saat itu menelan bara api itu sebagai bukti bahwa dia adalah bayi yang biasa. Dan sampai kemudian akibatnya lidahnya Nabi Musa kemudian menjadi cadel. Atau tidak bisa menyebutkan beberapa kata dengan baik. Itu tapi lagi kita meyakini itu sebagai hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan jamaah-jamaah sekalian, tugas Nabi Musa yang begitu luar biasa beratnya itu dan Nabi Musa sebagai manusia wajar kemudian mengalami yang namanya stres atau sesuatu tekanan hidup yang luar biasa. Makanya kemudian beliau pasrahkan kepada Allah dan kemudian beliau meminta pertolongan dari orang-orang sekitarnya, mengajukan proposal kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saudaraku Harun itu sebagai nabi dan rasul untuk mendampingiku. Dan kemudian tentu saja Allah meresponnya dengan memberikan mukjizat yang banyak. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an fi tis'i ayatin bayyinat. Sampai ada 9 mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan sekali lagi inilah pelajaran paling penting bahwa seberat apapun permasalahan kita hari ini, tidak ada bandingannya dengan permasalahan para nabi dan para rasul. Dan solusinya adalah kembali kepada Allah. Yakinilah bahwa sesungguhnya masalah itu adalah ciptaan Allah. Dan Allah sendiri yang menciptakan solusinya. Tidak ada masalah yang lebih besar dibandingkan dengan kata Allahu Akbar. Walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa dzikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah-jamaah rahimakumullah. Sekali lagi kita ingatkan untuk diri pribadi khatib dan untuk jemaah-jemaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan mengambil pelajaran dari orang-orang terbaik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian, juga tidak kurang ujiannya. Tetapi Allah ciptakan para nabi dan para rasul itu dengan ujian yang berbeda dan juga Allah memberikan pelajaran-pelajaran yang paling penting. Bahwa dari Nabi Musa alaihi salam kita belajar ketegasan, kita belajar yang namanya kekuatan secara fisik maupun secara mental, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita belajar kelembutan hati. Nabi Muhammad itu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaumnya itu adalah kita sampai akhir zaman, dan beliau diberikan kelembutan hati yang luar biasa. Beberapa nabi itu diberikan kemudahan untuk berdoa keburukan buat kaumnya. Dan kemudian Allah timpakan ujian bahkan kehancuran untuk kaumnya. Tetapi khusus buat Nabi Muhammad SAW, beliau diberikan oleh Allah hilm, ya, kelembutan hati yang luar biasa. Sebesar apapun cobaan, ujian, hinaan, bahkan kekerasan fisik buat beliau tidak terpancing untuk berdoa kepada Allah dihancurkan kaumnya.
tapi beliau doakan hidayah keimanan untuk kaumnya. Bahkan mungkin salah satu berkahnya adalah kita mendapatkan hidayah hari ini, hidayah iman Islam, ketika Rasulullah SAW meminta hidayah itu jauh sebelum kita lahir. Dan karena itu jamaah Jumat sekalian, salah satu bukti bahwa kecintaan kita kepada Allah, bahwa kita cinta kepada nabi-nabi dan para rasul, dan wabil khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai guru tauhid yang mengajarkan kita segala sesuatu yang baik, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصر على القوم الكافرين ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.